menyembah kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita datang menyembah Dia, sebab Dia permata hati kita. Tidak ada yang dapat menggantikan Yesus di dalam hidup ini. Hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Yesus, Engkaulah. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Katakan, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Yesus, Engkaulah. Amin. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin. Jadikanku indah dan semakin. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari terus arahkan hatimu untuk datang menyembah Dia. Kalau engkau menjadikan Yesus sebagai permata hatimu,
biarlah Dia yang menjadi Tuhan, yang menjadi Raja atas kehidupan kita masing-masing. Untuk itu biarlah malam hari ini kita mau terus datang menyembah Dia, sebab hanya Dia Yesus yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang patut menerima segala pujian dan hormat. Hanya bagi Yesus, hanya satu-satunya. Dialah Tuhan, Dialah Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari terus arahkan hatimu untuk datang menyembah Dia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari angkat tanganku, katakan, Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup. Kami berserah, ku berserah penuh. Sekali lagi, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Satu kali lagi dengan penuh keyakinan, katakan, Engkaulah. Angkat tanganmu tinggi. Ini keyakinan kami, Engkaulah Raja. Amin. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Satu kali lagi katakan, berdaulat, berdaulat atas hidup. Kami berserah, serah penuh. Mari dengan sorak-sorai bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami mau memuji, bersorak bagi nama-Mu. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Saudara siap memuji nama Tuhan, amin. Sekali lagi dengan penuh semangat. Siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Yesus, Dia telah menebus hidup kita, dan Dia memberikan kuasa bagi setiap kita.
untuk melayani Dia. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari katakan, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapat. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Katakan, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Terima kuasa-Mu Tuhan. Mari lambaikan tangan sama-sama. Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Katakan, di situ pasti, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari berikan yang terbaik, sebab Tuhan kita telah memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Sebelum persembahan dijalankan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam kehidupan kami tak henti-hentinya Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Mu. Dan malam hari ini ada kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan syukur kami. Kami tahu apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk mendukung
pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami di tempat ini. Terlebih dari itu, ajarkan kepada setiap kami untuk kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami adalah persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Persembahan yang Tuhan inginkan untuk kami mau memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Mari bawa yang terbaik untuk Tuhan. Namun terlebih dari itu, biarlah kita mau membawa hidup kita yang terindah hanya untuk Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia bersama-sama kita naikkan pujian ini. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami. Dalam hidupku, ajarku kami mau terus berharap hanya kepadamu. Kami mau taat
Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami indah di hadapan-Mu. Hidup kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari sekali lagi dengan penuh keyakinan katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau padamu. Seturut karyamu dalam hidup kami, di dalam hidup, ajar kami untuk berharap hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Katakan, ku mau taat dan setia. Ku mau taat dan, sekali lagi katakan, ku mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Kehidupan yang taat dan setia, itulah yang selalu Engkau rindukan dari diri kami, orang-orang tebusan-Mu ya Tuhan. Kau telah memberikan segala-galanya bagi kami. Kau bahkan memberikan nyawa-Mu demi menebus setiap kami. Keselamatan kekal itu Engkau meteraikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk membalaskannya. Kami hanya dapat datang bersyukur, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena tidak ada hal yang dapat kami buat yang sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Tapi Tuhan, kami mau taat, kami mau setia di hadapan-Mu. Pada saat ini juga kami datang membuka hati dan pikiran kami. Memohon Roh Kudus menguasai sepenuhnya, supaya kami boleh mengerti kebenaran dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Hamba-Mu yang sederhana ini kiranya Tuhan mau pakai, supaya apa yang hamba sampaikan itu boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan pada malam ini nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Kami semua boleh diberkati. Kami berserah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat hari Minggu, selamat hari kemenangan Kristus Tuhan. Dia memang mati di atas kayu salib, tetapi kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Hari Minggu. Itulah yang kita rayakan setiap minggu. Karena kita tahu bahwa di dalam Kristus ada kehidupan. Di dalam Kristus ada kebangkitan. Di dalam Kristus ada keselamatan kekal. Amin. Baik. Saudara, pada hari ini kita akan belajar tentang satu teks firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya baca ayat 14, saudara-saudara ayat 4, saudara-saudara ayat 5, demikian sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 16. Ayat 4 sampai 12. Dapat? Oke. Mari kita membacanya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia,
Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya, sampai di situ saja. Nah, saudara, boleh juga nanti sebentar baca ya. Sebuah pelayanan yang tidak didasari oleh visi dari Tuhan, itu seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan yang tanpa kemudi. Dia tidak tahu mau arahkan kemana kapalnya. Pernah membayangkan seperti itu? Pernah membayangkan saudara berada di sebuah kapal atau di sebuah sampan, lalu kemudian tidak tahu mau arahkan kemana? Kalau orang yang belum tahu mengendarai atau mengemudikan perahu, dia bisa muter-muter di atas air begitu saja. Kalau dia tidak tahu mengemudikan perahu. Nah, begini. Sebuah pelayanan yang tidak dijalankan sesuai dengan tujuan utama pelayanan itu akan seperti kapal yang terapung-apung di tengah laut itu. Tidak tahu mau kemana. Nah, teks yang kita baca ini bicara tentang perjalanan Paulus bersama dengan teman-temannya, bersama dengan timnya. Termasuk di sana ada Dr. Lukas yang menulis Kisah Para Rasul ini. Jadi Kisah Para Rasul ditulis dengan tujuan untuk menceritakan bagaimana pelayanan gereja itu berkembang. Sejak awal berdirinya mulai dari Yerusalem sampai ke Roma dan bahkan sampai ke ujung bumi. Ini kisah di mana kabar baik tentang Yesus Kristus diberitakan. Pada suratnya yang pertama, Dr. Lukas menulis kepada orang yang sama yang disebut sebagai Theophilus. Banyak tafsiran tentang Theophilus ini siapa. Ada yang berkata Theophilus adalah seseorang, mungkin dia seorang penguasa atau seorang pengusaha, kita tidak tahu. Tapi ada juga yang berkata Theophilus itu hanya sebagai julukan. Gitu. Julukan untuk orang Kristen pada waktu itu, pada umumnya. Nah, tetapi yang jelas, kita tahu surat ini bertujuan untuk menceritakan sebuah kisah yang luar biasa, kisah di mana Injil diberitakan ke segala penjuru. Itu tujuan Kisah Para Rasul ditulis. Nah, dalam pasal 16 kita membaca tentang bagaimana Paulus dan timnya pergi melaksanakan pelayanan pekabaran Injil. Tetapi rupanya kita menemukan dalam teks ini juga bahwa ada beberapa kali mereka terhalang untuk memberitakan Injil. Dan yang menghalanginya di sini menurut teks yang kita baca adalah Roh Kudus atau Roh Yesus. Mereka mau menginjili sebuah daerah tapi tidak bisa. Mereka mau menginjili satu daerah tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dihalangi oleh Roh Yesus. Atau Roh Kudus disebut di sana. Nah, mungkin dalam kehidupan kita juga berpikir, kok saya juga seringkali merasa terhalang untuk melakukan sesuatu ya. Sudah ada rencana dan rasanya rencana itu sudah begitu matang dan sempurna. Tapi waktu mau menjalankannya kok gagal, tidak bisa maju. Gitu. Nah, di sini kita perlu peka. Mungkin bukan itu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Termasuk dalam konteks pelayanan ini bisa terjadi. Ada sebuah pelayanan yang mungkin dengan begitu baiknya, tapi tidak bisa dilaksanakan. Seolah-olah ada yang menahannya, ada yang menghalanginya. Nah, peristiwa itu pernah terjadi di dalam pelayanan Paulus dan teman-temannya.
Tetapi yang jelas melalui pelayanan Paulus, kalau kita membaca dalam paragraf pertama ayatnya yang keempat sampai 5 itu, di sana ada kesimpulan bahwa setelah mereka berkeliling meneguhkan iman jemaat, artinya berkhotbah di mana-mana, ada yang terjadi di situ yang menarik adalah demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Di awal-awal gereja itu mereka bertumbuh secara pesat dalam hal jumlah. Jadi secara kuantitas gereja bertumbuh pada waktu itu, mulai dari Yerusalem. Tapi apakah dalam pertumbuhan itu tidak ada halangan? Oh, kita perlu mempelajari ulang sejarah dari awal pertumbuhan gereja. Rupanya yang terjadi, saudara, pada waktu gereja baru saja berdiri di Yerusalem, terjadi yang namanya zona nyaman. Sehingga pertumbuhan gereja sepertinya ada waktu di mana dia tidak berkembang karena dia tidak mau pergi. Jadi murid-murid Yesus setelah menerima pesan setelah Tuhan Yesus terangkat, mereka hanya tinggal di Yerusalem, lupa bahwa ada pesan utama, ada misi utama, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itu tidak terlaksana di awal. Mereka hanya fokus kepada jemaat di Yerusalem. Sehingga sempat terjadi beberapa persoalan. Ada janda-janda orang non-Yahudi yang tidak terlayani. Sehingga ditunjuklah oleh para rasul 7 orang untuk membantu mereka. Tetapi tidak cukup masalah internal itu untuk membuat mereka pergi berfokus kepada pengabaran Injil. Tuhan mengizinkan apa yang disebut dengan penganiayaan pada waktu itu. Setelah penganiayaan itu terjadi, barulah ekspansi gereja, ekspansi pengabaran Injil terjadi. Apa pelajaran yang bisa kita lihat di sini? Gini, saudara. Kalau pelayanan gereja itu tidak mau pergi keluar memberitakan Injil, gereja itu bisa pecah. Entah karena penganiayaan atau mungkin karena persoalan di dalam gereja. Kita tidak tahu, tinggal tunggu waktu. Jadi kalau gereja tidak pergi memberitakan kabar baik ini, tinggal tunggu waktu dia habis. Kalau saudara jalan-jalan di luar negeri, semacam di Eropa, di mana kita akan menemukan gedung-gedung besar. Gedung-gedung besar yang dulunya disebut gereja. Ada sebuah gereja di Eropa yang isinya hanya tengkorak. Sekarang sudah jadi museum. Dan orang dengan bangganya memposting, menunjukkan ini loh gereja, dalamnya tengkorak. Bagi saya sebenarnya malu kalau ada gereja yang isinya tengkorak. Sebab seharusnya sebuah persekutuan, sebuah gereja, isinya adalah manusia-manusia yang masih hidup. Orang-orang yang menghidupkan orang lain. Orang-orang yang menyebarkan Injil. Orang-orang yang membantu orang lain selangkah lebih dekat kepada keselamatan. Harusnya isinya gereja itu. Nah, kita sampai pada kisah ini. Kisah di mana Paulus dan timnya berjalan untuk tujuan yang sama. Setelah diutus dari Antioquia, mereka memberitakan Injil dan sampai ke daerah ini. Dan herannya adalah mereka kok dihalangi. Rupanya kita menemukan jawaban pada bagian selanjutnya dalam ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ini bisa kita sebut sebagai visi dari Tuhan. Visi yang diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan pelayanan. Ini bukan visi yang baru, bukan. Ini hanya mempertegas kemana engkau harus pergi melayani. Nah, visi yang dari Tuhan itu jelas sekali, spesifik untuk dilakukan. Dan Paulus menemukannya, mendapatkannya. Sehingga sampai pada ayat ini mungkin kita mengerti kenapa dia dihalangi di sini, kenapa mereka dihalangi di situ. Ada tujuan yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup para rasul ini. Pada para orang-orang, para pelayan Tuhan ini. Yaitu Tuhan memberikan visi yang spesifik untuk melayani sebuah daerah.
Nah, visi dalam kehidupan seseorang itu penting. Visi melayani itu penting. Saya katakan kalau kita melayani tanpa ada visi yang jelas, maka kita hanya akan melayani saja, tapi tidak sampai pada tujuan. Pernah lihat kura-kura di atas tiang? Kura-kura lalu Anda taruh di atas tiang. Dia hanya akan banyak gerakannya, tapi tidak kemana-mana. Begitulah sebuah pelayanan tanpa visi. Nah, Tuhan menegaskan kamu harus mau kemana kepada Paulus dan teman-temannya ini. Visi dari Tuhan itu isinya adalah, ini coba perhatikan di situ. Ada seorang Makedonia. Kita tidak tahu kenapa sampai Paulus tahu itu orang Makedonia. Beberapa penafsir berkata ya mungkin karena logatnya orang Makedonia, sehingga Paulus mengenali dia orang Makedonia. Atau mungkin karena kostumnya, atau mungkin Tuhan memberikan pemahaman secara spesifik itu orang Makedonia. Apa yang dilakukan orang Makedonia ini adalah memanggil-manggil Paulus dengan berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Begini saudara, Makedonia itu adalah daerah atau bagian dari provinsi Romawi pada waktu itu. Makedonia adalah daerah kekuasaan papanya Alexander the Great, Alexander Agung. Ada satu kota yang diberi nama sesuai dengan nama papanya Alexander, yaitu Filipi. King Philip. Lalu ada nama kota Filipi, ya kan? Dan itu kota yang pertama sebagai gerbang waktu mereka masuk ke daerah Makedonia. Kita bisa membaca dalam teks itu. Nah, begini, kalau orang Roma berekspansi, saudara, biasanya adalah mereka itu waktu mereka mau menyerbu sebuah kota dan ingin menguasainya, mereka dulu misinya mau menyerbu seluruh dunia. Jadi strategi mereka itu seperti ini. Misalnya Poso ini kota Roma. Lalu mereka ingin berekspansi menyerbu ke Sayo. Ya kan? Mereka akan menyerbu ke Sayo. Lalu kemudian setelah Sayo itu dikalahkan, mereka akan langsung membangun kota di sana yang sama kuat, kokoh, hebatnya seperti Roma. Nah, meskipun mereka pikir atau secara kasat mata, kota setelah Sayo, apa kota setelah Sayo itu? Kaua itu nampaknya lemah dan gampang untuk direbut, mereka tidak akan langsung merebut seketika setelah mereka menaklukkan Sayo. Mereka harus mendirikan kota yang kuat dulu, yang sama kuatnya seperti Roma, dari segi ekonomi, dari segi militer dan segala hal yang penting untuk pembangunan sebuah kota. Barulah mereka berekspansi lagi, menyerang Kaua. Setelah itu mereka bangun lagi kota yang sama, yang kuat di sana, lalu berekspansi lagi terus-menerus seperti itu. Nah, di Makedonia, kita bisa simpulkan dengan kondisi atau latar belakang seperti itu, bahwa kota itu adalah kota yang kuat secara militer, kota yang mapan secara ekonomi karena Filipi tempat mereka datangi pertama itu adalah kota para veteran perang. Orang-orang yang zaman dulu itu dihargai, zaman dulu itu punya cukup kekayaan, karena mereka juga membawa keluarganya di sana dan hidup di situ. Jadi itu adalah kota yang cukup kaya, bisa dibilang begitu. Kota yang peradabannya cukup tinggi dengan budaya yang baik. Tetapi uniknya adalah saudara, orang yang disebut orang Makedonia itu berteriak begini, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Perhatikan apa yang dikatakan orang itu, tolonglah kami. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia penduduk kota Makedonia, daerah Makedonia, orang-orang yang dianggap cukup baik dalam ekonomi, punya peradaban yang tinggi, itu minta tolong? Dalam hal apa mereka harus ditolong?
Tentu saja bagi Paulus dan teman-temannya tidak sulit untuk menafsirkan apa arti tolonglah kami. Apakah mereka harus ditolong secara finansial? Saya pikir tidak perlu, mereka orang yang cukup uangnya. Apakah mereka perlu ditolong secara militer? Juga tidak perlu. Nah, kita memahami bahwa Paulus dan teman-temannya tahu persis pertolongan dalam bentuk apa yang paling dibutuhkan orang-orang ini. Kita harus memeriksa apa sih yang mereka sembah di daerah itu. Kita tahu budaya Yunani itu budaya pagan juga. Mereka menyembah begitu banyak dewa. Kalau saudara belajar tentang mitologi-mitologi Yunani dan Romawi, ada begitu banyak dewa dan anak-anak dewa. Seperti Paulus suatu hari datang ke Athena dan dia melihat ada banyak dewa di sana, tetapi ada satu mezbah yang diperuntukkan untuk Allah yang tidak dikenal. Gitu. Lalu itu dijadikannya kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang kita bisa tahu dalam pertolongan apa, dalam hal apa mereka perlu ditolong. Teriakan minta tolong itu rupanya bicara tentang keselamatan kekal. Mereka punya banyak uang, mereka cukup kuat secara militer, mereka cukup kuat dalam sosial, budaya dan lain-lain, tetapi mereka tidak punya keselamatan kekal. Mereka kebingungan, nanti kalau aku mati, aku akan kemana? Mereka tidak tahu caranya. Mereka minta tolong seolah-olah berkata, kami ini sudah melakukan segala hal untuk mencari keselamatan. Kami berbuat ini dan itu, tetapi tidak ada kepastian tentang keselamatan. Jadi, tolonglah kami. Ini makna teriakan orang Makedonia itu. Nah, Paulus memahami bahwa mereka butuh Injil, saudara. Nah, sekarang visi apa yang ada di dalam benak kita ketika kita melayani Tuhan? Ketika kita berdiri sebagai gereja Tuhan, karena setiap orang percaya adalah gerejanya. Kita punya misi yang sama, yaitu memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Itu misi kita. Bagaimana cara kita memandang orang lain yang tidak seiman dengan kita? Apakah kita hanya melihat perbedaan? Ya, beda dengan kita karena cara berpakaiannya beda, ya kan? Cara ibadahnya beda. Kamu menyembah siapa, aku menyembah siapa. Kalau melihat latar belakang kota kita, latar belakang kerusuhan, mungkin kita juga banyak dipengaruhi dengan hal semacam itu. Yang berkata bahwa kamu beda dengan saya. Kamu pernah, ya kita pernah saling bunuh-membunuh di sini. Bisa dibilang begitu. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang teks ini bilang, ada orang yang berteriak, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Banyak orang yang nampak begitu religius. Dia nampak begitu mapan secara ekonomi. Dia nampak begitu kuat secara posisi dalam masyarakat atau kedudukan di dalam pemerintahan. Tapi barangkali saudara, dia butuh pertolonganmu. Mungkin jauh di dalam sanubarinya sedang berteriak kepadamu, menyeberanglah kemari dan tolonglah aku. Aku tidak tahu bagaimana cara mendapatkan keselamatan. Itu visi Tuhan. Seharusnya semua gereja punya visi yang sama. Yaitu menolong orang paling tidak selangkah lebih dekat kepada keselamatan. Hasilnya kalau kita baca terus, kita akan seperti yang dibaca tadi teman-teman, ya, dalam ayat 13 selanjutnya. Kita akan menemukan bahwa di Filipi itu para rasul memenangkan seorang wanita yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu. Dia
disebut sebagai penjual kain ungu untuk menegaskan bahwa dia adalah seorang pekerja keras. Dia seorang wanita yang mandiri. Dia bukan seorang wanita yang hanya hidupnya ingin bersenang-senang saja. Tidak, dia penjual. Gitu. Penjual kain ungu, bukan pengguna kain ungu. Dia tidak dibilang seorang wanita pemakai kain ungu, enggak. Karena kain ungu pada waktu itu adalah kain yang cukup mahal. Kain yang terkenal. Dan dia adalah seorang penjualnya. Dia seorang businesswoman. Dan waktu dia mendengarkan kabar baik di dalam Yesus Kristus, dia menerimanya dengan hati yang terbuka. Lalu kemudian dia memberikan rumahnya, lalu kemudian dia memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Itu yang terjadi pada Lydia. Nah saudara, salah satu orang yang membutuhkan pertolongan di sana pada waktu itu adalah wanita ini. Siapa yang tahu bahwa dia butuh pertolongan? Nah sekarang kalau kita coba merenungkan sejenak tentang apa visi Tuhan dalam hidupmu. Perhatikan yang utama pertama, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menolong orang lain selangkah lebih dekat kepada keselamatan. Selangkah lagi lebih dekat, selangkah lagi, dan sampai dia menerima keselamatan itu. Sehingga kita sebagai orang percaya harus memperhatikan baik cara kita hidup, karakter kita, cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Berita yang kita bawa setiap hari, itu yang harus diperhatikan. Demi menolong orang selangkah lebih dekat kepada keselamatan. Nah gereja kita punya visi yang jelas. Tujuan gereja ini adalah untuk itu. Kalau gereja kita tidak punya visi semacam itu, mendingan gerejanya tutup saja. Bahkan semua gereja ada di dunia ini harusnya punya visi yang sama. Menolong orang untuk menemukan keselamatan. Banyak gereja yang seperti kalau orang main sepak bola, dia menendang ke gawangnya sendiri. Tidak sesuai dengan tujuan. Beberapa waktu yang lalu, saudara mungkin pernah juga dengar cerita ini. Ada sekelompok ibu-ibu Kristen cekcok dengan sekelompok ibu-ibu Kristen lainnya. Setelah ditelusuri kenapa? Jadi mereka cekcok di media sosial, semua orang bisa baca. Telusuri kenapa? Oh rupanya karena gara-gara lomba tarian poco-poco yang dilaksanakan oleh gereja. Gitu ya. Mereka cekcok karena lomba tarian poco-poco yang dilaksanakan oleh gereja. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi pada waktu itu menurut kabar yang saya dapatkan, mereka ini gereja itu baru saja melaksanakan lomba tarian poco-poco. Dan juri memutuskan untuk memenangkan satu grup ibu-ibu itu. Ya kan tidak mungkin menang semua. Harus ada yang menang, ada yang kalah. Ya kan? Dan ada sekelompok, ada grup yang lain yang tidak menang. Dan yang tidak menang itu protes. Lalu terjadilah percekcokan itu. Nah dalam rangka apa kegiatan lomba tari poco-poco dilaksanakan gereja itu? Rupanya dalam rangka kegiatan Paskah. Karena ingin merayakan Paskah, mari kita semua ikut lomba tarian poco-poco. Buatlah grup-grup Anda, lalu kemudian buatlah tarian. Gitu. Tampilkanlah. Nah rupanya grup yang kalah ini mengamuk karena persiapannya nampak lebih hebat. Ya kan? Kostumnya mungkin terlihat lebih mahal. Make upnya mungkin rasanya lebih lama daripada kelompok yang sana. Kok mereka yang menang? Kira-kira begitu. Jadi pertikaian itu terjadi karena perayaan Paskah.
Kita tahu perayaan Paskah itu merayakan apa kan? Merayakan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Itu merayakan tentang kemenangan sejati di dalam Yesus Kristus, kemenangan kita orang-orang percaya. Pertanyaannya adalah, apa hubungan kebangkitan Yesus Kristus dengan tarian poco-poco ini? Yang menimbulkan pertikaian. Nah, poin saya adalah banyak kali gereja itu melakukan berbagai macam kegiatan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi dari Tuhan. Justru hanya menyebabkan pertikaian atau kehancuran gereja itu sendiri. Jadi kita harus jujur bahwa banyak gereja, banyak di antara kita yang lupa apa yang menjadi visi utama sebuah gereja. Itu yang terlupakan. Kalau gereja ini ada di Kota Poso, itu berarti tugasnya adalah menolong setiap manusia di kota ini untuk menemukan keselamatan. Amin. Itulah sebabnya kita harus berdiri sejajar untuk mengerjakan itu bersama-sama. Saudara harus bilang kepada dirimu bahwa aku mau berdiri sejajar dengan para rasul, dengan Paulus, dengan semua hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya ada, untuk bersama-sama mengerjakan visi ini. Karena kalau tidak, kita menjadi percuma menjadi Kristen. Itu yang pertama. Lalu kemudian visi ini dibagikan. Kalau kita coba baca ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Siapa kami di situ? Kami tentu saja bicara tentang penulis Lukas, Paulus dan Silas dan teman-teman yang lain dalam tim itu. Nah, rupanya Paulus setelah dia mendapatkan penglihatan, dia langsung bagikan kepada teman-teman di timnya. Mungkin dia bilang begini, ini maksud Tuhan, kenapa kita dihalangi menginjili di sini, dihalangi menginjili di sana. Apa maksud Tuhan? Dia mau kita menyeberang. Karena penglihatanku begini. Waktu dia menceritakan penglihatannya, semua mulai menafsirkan apa arti penglihatan itu. Dan mereka menemukan satu kesimpulan, bahwa Tuhan ingin mereka pergi ke Makedonia, menyeberang. Perjalanannya tentu tambah jauh, ongkosnya tentu tambah banyak, ya kan? Dan mungkin resiko tambah besar. Itu yang dibagikan kepada teman-temannya. Nah, visi ini dibagikan untuk dikerjakan bersama-sama. Paulus dan teman-temannya menerima visi itu bahwa kita harus mengerjakan ini bersama-sama. Bayangkan jika ada di antara mereka yang berkata begini, kayaknya bukan. Kita tidak bisa, kan belum selesai pekerjaan di sini. Atau bayangkan kalau ada di antara mereka yang bilang begini, terus dari mana uangnya? Bagaimana kita memenuhi hidup di sana? Bagaimana membiayai ini dan itu? Pertanyaannya, apakah Lydia, penjual kain ungu itu bisa diselamatkan? Jika terlalu banyak pertimbangan untuk melangkah bersama-sama. Nah, visi yang dibagikan ini diterima bersama-sama. Kalau kita ada di dalam sebuah pelayanan, pastikan bahwa saudara mengikuti orang yang tepat yang sedang membagikan visinya. Lalu ketika menemukan bahwa ini yang Tuhan inginkan, maka terimalah itu dan kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh hati, karena itu juga menjadi visimu. Saya ingat dulu pendiri sekolah kami, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, namanya Pendeta Kris Marantika, almarhum. Pada tahun 65 terjadi pergolakan di negeri kita. Ada gerakan G30 SPKI dan seterusnya. Itu yang melatar belakangi. Lalu kemudian di Indonesia terjadi semacam gerakan yang begitu besar, orang-orang mencari gereja. Karena mereka tidak mau disebut sebagai komunis, tidak beragama.
Banyak di antara mereka yang mencari gereja dan akhirnya banyak juga yang tidak menemukan gereja karena gereja tidak sanggup menampungnya. Terlalu banyak. Gereja tidak siap untuk menuai pada waktu itu. Lalu muncul visi ini bahwa saya harus mendirikan gereja untuk menampung orang-orang yang akan datang kepada Kristus. Dan itu terus dibagikan. Dia berangkat ke Amerika, studi, dia bagikan kepada orang di sana. Dia bagikan kepada semua orang di tanah air. Dan berdirilah sekolah. Mulai dari Yogyakarta. Lalu menyebar ke seluruh Nusantara. Kenapa itu bisa? Karena dia terus-menerus membagikannya kepada orang lain. Dan orang lain menerimanya sebagai visinya sendiri. Ada ribuan alumni STTI dengan visi yang sama yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, gereja ini pun punya visi yang sama dengan itu. Yang jelas bahwa itu untuk menolong orang selangkah lebih dekat kepada keselamatan. Itu yang pertama, yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, setelah dia membagikan kepada mereka, mereka itu taat kepada panggilan. Taat dan setia. Perhatikan teks ini, ayatnya yang ke-11 dan 12. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung belayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Lukas menulis kami tinggal beberapa hari. Saya bertanya-tanya, visinya jelas. Ya, ada orang dari Makedonia memanggil-manggil. Tuhan yang memberikannya. Tapi kenapa ya waktu mereka, saya barangkali akan membayangkan begini. Waktu mereka masuk ke kota Filipi, langsung ada semacam sambutan. Paling tidak ada 1-2 orang jemput. Gitu ya. Tetapi tidak ada. Mereka sampai cari penginapan sendiri. Lalu tinggal beberapa hari. Baru kemudian keluar dari penginapan untuk mengabarkan. Menjalankan panggilan itu. Mereka menyusuri sungai dan menemukan satu tempat ibadah. Dan disitulah mereka bertemu dengan Lydia. Nah, coba bandingkan dengan panggilan-panggilan pelayanan hari-hari ini, saudara. Kalau ada, kita mau undang hamba Tuhan besar misalnya dari kota. Apa yang harus kita lakukan dengan hamba Tuhan ini? Paling tidak saudara harus datang ke bandara, menjemput dia. Setelah itu antar dia makan-makan dulu, ya kan? Setelah itu ya kita bawa ke tempat menginap yang baik. Kemudian segala sesuatu disiapkan. Sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya jemaat sudah diundang, undangan sudah disebar supaya banyak orang datang. Kan begitu? Lalu pada harinya hamba Tuhan itu akan berkhotbah. Wow. Beberapa waktu yang lalu begitu polanya. Tetapi pelayanan Paulus dan teman-temannya, tim ini rupanya tidak begitu. Mereka mendarat di dataran itu, di tanah itu, lalu kemudian mereka berjalan masuk sampai kota Filipi. Di Filipi pun tidak ada sambutan oleh siapapun. Mereka harus tinggal beberapa hari, hening di sana, dan mungkin bertanya, terus kita mau kemana? Tapi perhatikan bahwa mereka taat dan setia kepada Roh Kudus yang membimbing mereka dalam pelayanan. Mereka akhirnya keluar dari penginapannya, menyusuri sungai, dan menemukan sekumpulan orang yang berdoa di sana. Dan Injil diberitakan di situ. Tidak banyak orangnya. Paulus tidak melaksanakan KKR besar-besaran, tidak. Itu hanya 2-3 orang berkumpul di situ. Tetapi disitulah benih Injil ditanamkan dan gereja berdiri. Kalau kita taat pada visi Tuhan, Dia akan membawa kita kepada tujuan utamanya bagi diri kita. Perlu ketaatan dan kesetiaan dalam menjalankan visi. Tantangan dalam pelayanan itu pasti ada. Pergumulan itu pasti menghadang. Tidak ada pelayanan yang mulus, saudara.
Bahkan di kota Filipi ini setelah jemaat berdiri terjadi juga pertikaian. Itulah sebabnya pada waktu dia menulis surat Filipi, Paulus menulis, Sintike ku nasihati, Euodia ku nasihati, supaya sehati sepikir. Dalam pelayanan itu mereka harus bersama-sama bersinergi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Banyak orang Kristen yang berfokus kepada dirinya, kepada kenyamanan dirinya, kesuksesan dirinya, keberhasilan dirinya, kepujian pada dirinya. Banyak motif bahkan ada dalam pelayanan. Ada motif untuk terkenal, ada motif untuk dianggap, ada motif untuk dihargai, ada motif untuk dikatakan kamu hebat. Ada motif semacam itu. Tapi kita tidak perlu menghakimi motif orang karena hanya dia yang tahu dan Tuhan. Nah kalau kita berada pada motif yang salah, maka mari kita bersama-sama meluruskannya. Aku hanya punya satu motif dalam pelayanan ini. Menolong orang selangkah lebih dekat kepada keselamatan. Harusnya itu yang menjadi motif kita. Menjadi tujuan utama. Ada visi yang Tuhan tanamkan dalam diri kita masing-masing. Lokasinya entah di mana. Tapi kalau Anda ada di kota ini, itu berarti Anda harus menjadi penolong bagi orang lain dalam hal ini. Amin. Mari bersama-sama. Bergerak bersama-sama. Mendukung, menopang, mendoakan. Tuangkanlah dayamu untuk menolong orang. Semakin dekat kepada keselamatan. Jalankan visi ini dengan taat, dengan setia. Tetaplah bergantung kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, kepada Allah. Dan perhatikanlah apa yang akan dia bawa, kemana dia akan membawa kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Mari kita berdoa.